Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu lagi dengan saya, Bu Endah Wahyuningsih, dan hari ini kita akan mempelajari mengenai kaidah bahasa teks prosedur bagian 2. Apa saja yang ada di bagian 2 itu? Mari kita pelajari bersama. Di video sebelumnya, kita telah belajar mengenai penomoran, jenis kalimat, dan pronomina persona atau kata ganti orang kedua. Hari ini kita akan melanjutkan untuk mempelajari mengenai konjungsi temporal atau kata hubung penanda waktu, serta kata keterangan atau adverbia. Kita lanjutkan untuk kaidah bahasa yang keempat, yaitu konjungsi temporal. Konjungsi memiliki makna kata hubung. Temporal memiliki makna waktu, sehingga konjungsi temporal bermakna kata hubung penanda urutan waktu. Penggunaan konjungsi temporal dalam teks prosedur terdapat pada struktur langkah-langkah. Fungsinya untuk apa? Yaitu untuk menunjukkan urutan dari suatu kegiatan, agar kegiatan tersebut dapat runtut. Contoh konjungsi temporal: sejak, semenjak, sewaktu, sedari, waktu, ketika, tatkala, sementara, begitu, dan seterusnya. Contohnya, rebus air 700 ml hingga mendidih. Kata apa yang menjadi konjungsi temporal atau menjadi kata penghubung urutan waktu? Yaitu kata hingga, karena di situ menerangkan waktu. Hingga apa? Hingga mendidih. Kaidah bahasa yang kelima yaitu kata keterangan. Kata keterangan disebut juga dengan adverbia. Adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata yang lain, seperti kata kerja, kata sifat yang sifatnya bukan benda. Contoh adverbia misalnya sangat, amat, tidak. Ciri-cirinya: 1. Keterangan bukanlah unsur utama, karena yang menjadi unsur utama adalah subjek dan predikat. Kedua, dapat terletak di awal, tengah, dan akhir kalimat, kecuali antara predikat dan objek. Jenis keterangan meliputi tempat, waktu, alat, tujuan, cara, penyerta, perbandingan, dan sebab. Kata keterangan yang pertama yaitu kata keterangan tempat. Adalah kata keterangan yang digunakan untuk menerangkan tempat kejadian dari suatu peristiwa. Biasanya diikuti dengan kata di, ke, dari. Contohnya jika dalam teks prosedur yaitu simpan adonan ke dalam wadah kedap udara. Jadi kata keterangannya ditandai dengan kata ke, menunjukkan tempatnya di mana, yaitu wadah kedap udara. Adverbia yang kedua yaitu kata keterangan waktu, untuk menunjukkan keterangan waktu kejadian. Biasanya diikuti dengan kata sekarang, besok, lusa, atau ini sama dengan konjungsi temporal. Contohnya, istirahatkan kedelai hingga sehari penuh, cek kembali besok pagi. Kata apa yang menjadi adverbia waktu atau kata keterangan waktu? Yaitu hingga. Kata keterangan yang ketiga yaitu kata keterangan tujuan. Ialah kata keterangan yang digunakan untuk menerangkan mengenai tujuan tertentu. Biasanya diikuti dengan kata untuk, supaya, dan agar. Contoh, goreng pisang hingga kecoklatan agar crispy. Kata keterangannya yaitu kata agar. Jadi yang bertindak sebagai kata keterangan adalah kata agar crispy. Penandanya diikuti dengan kata agar. Kata keterangan yang keempat adalah kata keterangan alat. Ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan alat dalam perlakuan suatu hal. Kata keterangan alat biasanya diikuti dengan kata dengan dan menggunakan. Perlu digarisbawahi bahwa setelah kata dengan dan menggunakan ini harus diikuti dengan kata benda. Contoh, potong daging menggunakan pisau yang tajam. Kata penandanya yaitu menggunakan. Setelah kata menggunakan diikuti dengan kata benda yaitu pisau.
Jadi kata keterangannya adalah menggunakan pisau yang tajam. Kata penandanya yaitu kata menggunakan. Yang kelima adalah kata keterangan cara. Ialah jenis kata keterangan yang dipakai untuk menjelaskan cara perlakuan terhadap suatu hal. Sering dipakai untuk menerangkan kata kerja. Kata ini ditandai dengan kata dengan dan secara. Sama-sama kalau kata keterangan tadi juga menggunakan kata dengan. Bedanya, kalau kata keterangan alat diikuti dengan kata benda, sedang kata keterangan cara diikuti dengan kata sifat. Contohnya, pisahkan cambah, ralat ya, itu cambah, dan kulitnya secara perlahan agar tidak ada yang terlewat. Kata keterangannya yaitu kata secara, diikuti kata sifat yaitu perlahan. Jadi kata keterangannya yaitu secara perlahan. Kata keterangan yang terakhir yaitu kata keterangan sebab. Dipakai untuk menerangkan penyebab dari suatu peristiwa atau kejadian. Biasanya diikuti kata karena. Contoh, masukkan cimol ketika minyak masih dingin, karena jika saat sudah panas akan berisiko meledak. Kata keterangannya yaitu karena jika sudah panas akan berisiko meledak, ditandai dengan kata karena. Dan itulah materi kita hari ini mengenai kaidah bahasa teks prosedur. Terima kasih telah belajar dengan Bu Endang hari ini. Seperti kutipan Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, ilmu akan menghidupkan jiwa. Jadi jangan lelah untuk belajar, jangan lelah untuk sekolah, tetap semangat. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.